Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Pramita, SPDI. Saya adalah guru di Min 1 Kota Palembang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Angkatan 1. Kelas GKMI A. LPTK UIN Raden Patah, Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video hasil PPL saya. Berikut ini adalah video hasil praktik saya. Selamat menyaksikan. Zaki apa keterangannya, Nak? Sakit. Zakia? Sakit juga. Sakit. Kita doakan ya, semoga mereka cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa ya. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa bersama. Ayo ketua kelas pimpin doanya dulu. Selanjutnya, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita awali juga pembelajaran kita kali ini dengan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Ibu minta Afifah ke depan untuk memimpin teman-temannya. Yang lain boleh berdiri, kita nyanyikan sama-sama. Ayo Afifah. Halo Bandung, ibu kota periangan. Terima kasih Afifah, silakan duduk kembali. Kemarin kita belajar tentang apa? Ya, masih tentang tumbuhan sahabatku. Kalau kemarin kita belajar tentang subtema 1, hari ini kita mulai dengan subtema 2, yaitu tentang hewan sahabatku. Sudah siapkan bukunya semua, buku tematiknya? Sudah. Oke. Sebelum memulai pelajaran, Ibu Ita akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, untuk muatan IPA. Setelah membaca teks, siswa mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya. Terus untuk muatan bahasa Indonesia. Setelah mendengarkan teks laporan yang dibacakan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Demikianlah untuk tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini. Baik, kalian sudah membentuk kelompok ya? Kelompok masing-masing ini kelompok berapa? Kelompok 1, ini kelompok 2. Kelompok 2. Selanjutnya, mari kita perhatikan. Ibu akan menampilkan slide ini tentang pembelajaran 1. Muatan IPA. Muatan IPA itu kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Ada. Coba tunjuk pandangan yang ada hewan peliharaan. Oke, hewan apakah? Itu hewan apa yang kalian pelihara? Kucing. Kucing. Yang lagi? Apa lagi? Habibi. Kucing dan ikan. Apa lagi? Ya. Sekarang Ibu tanya, bagaimana cara hewan itu berkembang biak? Ada yang
Dengan cara melahirkan. Sudah tahu? Oke. Ikan. Coba tadi ikan bibi. Bibi ikan dengan cara bertelur, benar? Nah, kita dengannya. Apa tujuan hewan berkembang biak? Siapa yang tahu? Apa sebenarnya tujuan hewan itu berkembang biak? Ayo Habibi. Apa Habibi? Agar tidak punah. Agar tidak punah. Terima kasih Habibi, bagus, good job. Apa lagi? Bagas. Supaya mempunyai keturunan. Melestarikan keturunannya, benar sekali Bagas. Apalagi selanjutnya apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Kira-kira apa ya? Ayo, apa kira-kira? Apa? Dikonsumsi. Oke, berarti sebagai sumber makanan. Oke, bagus. Marga, siapa lagi? Tadi kalau kalian tadi sudah menjawab, nah, jawaban sementara kalian itu tadi ya, kalian sebutkan tadi. Nah, karena kalian sudah ada kelompok masing-masing, Ibu Ita pengen kalian berdiskusi, mendiskusikan jawaban kalian tadi apakah benar. Kira-kira nanti bisa kalian cari jawabannya itu dari tag di buku kalian. Bisa juga cari menggunakan alat elektronik kalian. Referensi lain bisa dari internet ya. Boleh. Nah, hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Berarti benar jawaban kalian tadi ya. Salah satu tujuan dari perkembangbiakan hewan itu adalah untuk melestarikan jenisnya biar tidak punah. Benar berarti ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Itu diantaranya pertama apa nak? Ovipar atau kita kenal dengan bertelur. Kemudian vivipar atau melahirkan atau bisa juga beranak ya. Kemudian yang terakhir ovipar apa bertelur kemudian melahirkan. Nah, sekarang siapa yang bisa mencontohkan bertelur? Itu contohnya apa saja? Coba. Contoh hewan vivipar atau melahirkan, siapa yang bisa? Hewan bertelur melahirkan. Coba Anya. Ular. Oke, terima kasih Anya. Benar ya, salah satunya itu jenis reptil. Sekarang coba perhatikan slide-nya. Ini yang kalian sebutkan tadi ya. Yang kalian sebutkan tadi. Nah, sampai di sana bisa dipahami materinya? Bisa? Ada pertanyaan? Ada yang belum paham? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu Ita yang akan memberikan tugas kepada kalian. Oke, ini untuk tugasnya. Coba perhatikan slide-nya. Ini untuk tugas. Sudah Ibu bagikan tadi ya lembar kerjanya. Ada? Itu dikerjakan secara kelompok. Sekarang kalian tulis manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Silakan kalian cari lewat buku yang kalian, buku tematik kalian. Boleh juga cari jawabannya atau cari informasinya melalui referensi lain, misalnya dari internet. Boleh juga. Boleh, silakan saling bantu ya. Dari lingkungan. Ada ya tadi. Sekarang kita lanjutkan dengan muatan IPS. Coba kalian perhatikan slide di layar. Ibu kita punya pertanyaan. Kita akan belajar tentang ini ya, pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Oke. Yang jadi pertanyaan Ibu Ika, apa saja potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN? Ayo, kalian bisa berdiskusi ya untuk menjawabnya ya. Cari informasinya boleh dari buku bacaan, boleh juga dari referensi lain. Silakan bekerja sama ya.
Perhatikan pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2. Oke. Selanjutnya. Oke, itu potensi menurut kelompok 2. Kelompok 1 ada sanggahan atau sepakat? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Benar ya, berarti. Terima kasih. Baik, kalau tadi kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusinya, sekarang giliran kelompok 1. Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil dan produk-produk dari kayu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih. Pembelajaran kali ini kita akan membandingkan 2 negara ASEAN, 2 saja ya. Pilih salah satu. 2 saja di antara 10 negara tadi. Kalian bandingkan dari kehidupan ekonominya dengan diagram pen yang Ibu Ita kasih tadi. Oke, Ibu kasih waktu 3 menit cukup. Kalau tadi sudah belajar tentang muatan IPS sama IPA, sekarang kita lanjutkan muatan yang terakhir, itu bahasa Indonesia ya. Kita masih belajar tentang ide pokok. Ide pokok dalam teks laporan. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu ide pokok? Coba Anya. Kalimat utama dalam sebuah paragraf. Benar, terima kasih Anya. Ya, yang masih lupa bisa lihat pembahasan kita di slide ya. Nih, ide pokok dalam teks laporan. Oke, sekarang untuk tugas kalian, tugas pokok ini ya. Oke, simak baik-baik. Tugasnya adalah kalian dengarkan, Ibu Ita akan membacakan teks bacaan atau teks laporan nanti ya. Kalian simak dan dengarkan baik-baik. Nanti tugas kalian ialah menentukan ide pokok dalam setiap paragraf itu. Paragraf 1 apa, paragraf kedua apa ya. Kemudian kalian tuliskan di lembar kerjanya, lembar kerja kelompoknya itu tadi. Paragraf 1 apa ide pokoknya? Tuh ya, tuh. Seperti ini, seperti slide di sini ya. Kemudian paragraf 2 apa ide pokoknya? Sampai di sana paham instruksinya? Paham? Sudah? Kalau sudah, silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan, paparkan hasilnya. Kita akan memberitahu kalau tadi tugas kelompok, sekarang tugas untuk individu ya. Lembar kerja untuk individu. Ibu Ita akan kirim link LKPD Google Form di grup kelas kita ya. Oke, sudah masuk? Sudah Bu. Sudah? Silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Ibu beri waktu 5 menit cukup? Cukup untuk mengisi jawabannya dengan tepat. Silakan. Bagas bisa ya? Mau dikirim? Gajah putih Thailand.